Sangat-sangat hebat kalau Anda membaca artikel ini. Ini bagian tambahan kita ya. Di bagian tambahan ini, pada saat Anda membaca tentang artikel yang ditulis oleh seorang dokter ini, Journal of American Medical Association ya, tentang on the physical death of Jesus Christ. Kematian fisik daripada Yesus. Diberikan gambaran. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari sudut pandang medis, berdasarkan penemuan-penemuan arkeologi, apa yang telah terjadi, apa itu salib, dan apa yang biasa menurut catatan Josephus. Josephus seorang sejarawan Yahudi, banyak dia menulis tentang penyaliban, dan itu dipelajari oleh dokter ini yang memimpin satu research tentang kematian Yesus dan kemudian menggambarkan tentang kematian tersebut. Tadi malam kita sudah lihat. Kita sudah lihat tadi malam tentang yang kita sudah pelajari waktu Yesus dicambuk ya, di flagel, di flagellum atau di flagel ya, dicambuk ya. Dan sekarang kalau kita mempelajari artikel ini berbicara tentang apa? Tentang cross, salib ya. Yang salib yang harus dipikul oleh Yesus ya. Ada namanya patibulum itu balok kayu yang di atas, lalu ada stipes itu ya yang lurus ya. Tapi yang biasa dibawa, yang stipe itu biasanya sudah di tempat Bukit Tengkorak itu sudah ada. Yang dipikul oleh Yesus itu bukan salib yang semuanya, bukan stipe dan patibulum ya. Bukan. Yang dipikul itu hanya yang Yang patibulum. Jadi kalau kita sering melihat, kalau kita buat drama-drama seseorang seseorang mengangkat yang salib begitu ya. Lalu dua balok ini dibawa, tidak. Biasanya yang dibawa itu hanya satu balok yang di atas itu saja yang patibulum itu. Lalu itulah karena sudah ada di sini. Nah, ada berbagai ini kita bisa lihat. Jadi di salib itu biasa juga ada bentuk T ya. Ada benar kita akan lihat ya. Yang ada bentuk T, ada juga yang bentuk seperti seperti salib yang kita tahu sekarang seperti ini. Lalu ada namanya titulus. Titulus itu tempat yang biasa digunakan untuk menyatakan apa dosa atau hukuman yang diberikan kepada orang yang disalib ini. Tetapi bagi Yesus itulah titelnya ya. Titulus itu menjadi titel daripada Yesus, atau apa yang ejekan yang ditulis, yaitu Yesus dari Nazaret. Yesus Nazarenus bahasa Romawinya, Rex Iudaeum ya. Jadi Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Itu yang ditulis ya. Nah, ini berdasarkan yang mana ini salibnya? Ya, salib itu ada begitu banyak. Ada orang yang digantung di infelix lignum, yaitu di pohon. Ada yang namanya crux simplex, yaitu upright. Jadi cuman satu aja ya. Crux simplex itu hanya upright post, satu post saja, tidak ada yang crossnya yang di itu ya. Lalu ada crux compositas, ada stipes and patibulum ya, ada dua, yang balok di atas dan balok yang tegak, itu crux composita. Nah, crux composita ini ada yang namanya crux humilis, yang cross, low, yang pendek. Ada crux sublimis, ada yang tall, ya, yang panjang. Dia punya apa? Yang begini ya, yang ada dia punya balok di atas dan balok yang tegak itu ya. Ada crux commissa. Crux commissa itu cuman kayak seperti huruf T dia, ya, huruf T. Tahu cross. Nah, kemungkinan yang berdasarkan penemuan arkeologi di Yerusalem, ada penemuan arkeologi itu batu arkeologi yang merupakan lambang orang Kristen. Kemungkinan Yesus itulah mendapatkan yang namanya antara crux imisa, yaitu T-shape, shape-nya itu seperti T itu ya, atau crux capitata. Crux capitata. Bedanya yang capitata itu artinya capitata itu kepala. Jadi dia punya di atas itu lebih tinggi, ya. Yang di atas yang kena di tanah itu dia lebih tinggi daripada yang balok yang begitu ya. Jadi itulah crux capitata. Lalu ada juga crux decusata. Crux decusata itu bentuk salib huruf X begitu ya. Bentuk huruf X. Dan satu hal yang menarik yang dituliskan dalam artikel ini ya. Di dalam artikel ini dan berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan, maka inilah Yesus itu seperti pelajaran sekolah sahabat kita ya. Paku yang digunakan untuk melekatkan seorang pada kayu salib, kemungkinan besar itu dikatakan pelajaran kita, ini saya sedang kutip pelajaran kita, ditancapkan melalui pergelangan tangan di bawah telapak tangan, di mana tidak ada pembuluh darah besar yang mengalir ya. Jadi dengan kata lain di sini tidak ada pembuluh darah ya. Di sini tidak ada pembuluh darah ya. Dan di sinilah itu di Yesus dipakunya di sini. Ya. Yesus dipakunya di sini. Kenapa? Kalau dipakunya di sini, maka itu tidak di pelajaran kita katakan tadi ya, bahwa telapak tangan itu sendiri
Tidak, ini yang ditulis pelajaran kita. Telapak tangan itu sendiri tidak memiliki struktur yang diperlukan untuk memikul beban tubuh dalam penyalipan. Jadi kalau Yesus dipakunya di tangan ini, maka beban tubuh itu cuma akan robek. Dengan kata lain, itu paku itu hanya akan merobek. Tapi pada saat ditaruh di sini, ada apa? Ada tulang-tulang yang akan menahan tubuh Yesus, ya. Tulang-tulang yang akan menahan tubuh Yesus. Jadi ini yang sering kita lihat, bahwa Yesus disalib di telapak tangan. Tapi kalau palm atau telapak tangan itu menjadi tempat daripada paku, maka robek tangannya itu dan tidak dapat menahan tubuh Yesus. Ya. Jadi kemungkinan besar, itu Yesus itu bukan di telapak tangan, tapi di lengan bawah. Pelajaran sahabat kita bicara tentang forearm. Disinilah tubuh itu dapat apa? Dapat lebih lama, kuat untuk apa? Digantung kalau dia disalib di sini. Tapi poinnya, ya di mana itu ya? Bagi Anda yang percaya, di telapak tangan. Tapi menurut penelitikan arkeologi, penelitikan dari para dokter medis seperti tadi, kemungkinan besar itu bukan di telapak tangan sini ya, tapi di lengan bawah. Anyway, itu bukan satu hal yang penting. Tapi pelajaran yang penting, ya, pelajaran yang sangat penting ini adalah apa yang begitu hebat penderitaan Yesus. Bukan hanya karena apa? Bukan hanya karena fisik dia, ya, tetapi secara mental dia sedang menyelamatkan umat manusia, tapi umat manusia yang sekarang mengolok-olok dia. Mengolok-olok dia. Markus 15 ayat 29 sampai 30. Orang-orang yang lewat di sana, orang-orang hujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan bangun setelah 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Diejek oleh umat-umat manusia yang dia akan selamatkan. Oh, sebelumnya tentu saja ya, bukan hanya umat manusia yang mengejek dia, yang orang-orang banyak dengan lainnya, para pemimpin, demikian juga Markus 15 ayat 31. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan. Disinilah pelajaran kita katakan tadi. Mereka mengakui Yesus itu telah menyelamatkan orang lain. Mereka tahu Yesus bisa selamatkan orang lain. Yesus bisa sembuhkan orang lain. Yesus bisa bangkitkan orang dari kematian. Tetapi mereka katakan dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya, dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Mereka mengolok-olok Yesus. Padahal Yesus datang untuk mereka. Demikian juga kita sudah lihat ya, bukan hanya di kitab Markus kita sudah lihat, tapi kitab Lukas juga berbicara prajurit-prajurit mengolok-olok dia, dan satu tema yang sama, yaitu berkatalah mereka semua, olok-olokan itu apa? Jika engkau adalah Raja Yahudi seperti prajurit-prajurit ini, selamatkanlah dirimu. Lukas 23, 36 dan 37. Jadi olok-olokan terhadap Yesus itu sama. Tentang apa? Keselamatan dirinya sendiri. Dan itu juga dilakukan oleh dua orang pencuri yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus. Nah, saya sudah bahas waktu lalu. Salah satu yang seharusnya disalib dengan kedua orang ini adalah Barabas, ya. Barabas. Tapi Barabas itu tidak disebut sebagai apa ya? Sebagai pencuri. Biasanya kalau pencuri itu adalah hukumannya paling dipotong tangan mereka oleh tentara Roma. Tetapi mereka itu pencuri seperti apa? Penyamun pencuri itu seperti saya katakan lalu, seperti apa ya? Legenda Inggris, Robin Hood. Dia dalam memberontak terhadap pemerintahan apa yang korup pada saat itu, maka dia akan apa? Dia akan merampok orang-orang kaya, ya, dan kemudian menggunakan uang itu dibagi pada orang miskin untuk apa? Untuk melawan pemerintahan yang saat itu sangat korup. Nah, saya tidak mengajarkan itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tapi poinnya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan hanya kemungkinan besar, apa yang ditulis dalam kitab dalam buku Desire of Ages, ya, bahwa penyamun-penyamun ini adalah seperti Barabas. Dalam Desire of Ages, penyamun ini sesungguhnya mereka itu adalah pemberontak orang Roma terhadap pemerintahan Romawi. Banyak di zamannya Yesus itu pemberontak. Josephus sendiri menulis tentang berapa orang yang disebut namanya dalam buku sejarahnya yang ditulis oleh Josephus. Adanya pemberontak ini, pemberontak itu yang memberontak terhadap kepemimpinan Romawi. Dan untuk melaksanakan pemberontakan mereka, ya mereka dapat merampok orang-orang kaya Romawi dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya pemberontakan terhadap kerajaan Romawi itulah yang menyebabkan mereka disalib. Termasuk kedua orang di sebelah kiri dan kanan Yesus. Jadi itulah sebabnya Yesus dikatakan apa? Pada saat dia disalibkan, dia di antara dua orang yang apa ya? Dua orang yang apa? Yang
yang berdosa, dengan kata lain. Dua orang yang semua mengolok. Jadi sepertinya tidak ada yang selain tentu saja ada mungkin Ibu Yesus dan muridnya yang kekasih Yohanes ya, yang tidak mengolok. Tetapi pada saat tadi kita sudah baca ya, dalam Markus 15 tadi bahwa dia supaya genaplah nas yang menyatakan bahwa dia itu diletakkan di antara apa? Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa. Karena di sebelah kiri dan kanannya itu ada orang-orang yang apa ya? Ada orang-orang yang berdurhaka. Dan pada mulanya mereka berdua bukan hanya satu, mereka berdua. Kedua-duanya itu mencela dia juga. Mencela dia juga. Apa yang mereka katakan? Seperti orang banyak, seperti para pemimpin, seperti para prajurit, mereka juga mengatakan apa? Salah seorang, minimal ya. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Jadi ngetelen, bukankah kamu itu juru selamat? Kristus kan artinya Mesias. Bukankah engkau itu adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Ini tidak ditulis dalam kitab Matius. Apa yang dia katakan? Ya, dalam Markus. Tidak disebutkan tadi dalam kitab Markus. Tapi mari kita lihat secara terlinci apa yang dituliskan dalam kitab Lukas yang sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh salah seorang atau pada mulanya kedua orang tersebut, kedua penyamun tersebut. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah apa? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya. Ini detailnya ini ada dalam kitab Lukas saja ya. Dengan kata lain, kalau kamu itu juru selamat ya, atau kalau kamu mengaku sebagai juru selamat, seperti para pemimpin agama, buktikan, tunjukkan, ya. Buktikan, tunjukkan, yakinkan saya bahwa kamu adalah juru selamat, ya. Kita sering kali bilang begitu ya, dalam keadaan kita yang menderita seperti Yesus, mereka juga menderita yang sama. Mereka mengalami penderitaan yang sama pada saat disalib tersebut sangat menyakitkan, ya. Mereka harus apa? Harus kaki mereka sudah dipaku. Tapi untuk mencegah supaya mereka tidak apa? Sesak napas karena hanya bergantung di tangan yang dipaku. Mereka harus angkat kaki mereka. Jadi sama-sama mereka itu apa? Menderita di kayu salib. Ya. Sama-sama menderita. Dan disinilah mereka berkata. Dan pada akhirnya satu yang terus-menerus berkata dengan kata lain ya. Kalau kamu betul-betul juru selamat. Kenapa kamu digantung di kayu salib? Menderita. Ya. Dan demikian juga kita ya. Pada saat kita juga menderita, kita bertanya, loh mana itu Tuhan? Dengan kata lain, seperti demikian ya. Atau kita mempersalahkan Tuhan, kenapa saya apa? Menderita. Berarti tidak ada juru selamat. Kalau saya tidak selamat, berarti tidak ada juru selamat. Jadi kesalahan itu di-blame, dinyatakan kepada Kristus. Kenapa seringkali kita apa? Kenapa kita seringkali apa? Menderita. Itu seringkali yang menjadi pertanyaan seluruh umat manusia ya yang menderita. Kita ingin jawaban. Tuhan, kenapa saya harus menderita? Ya. Kenapa saya harus menderita? Ya. Seakan-akan Tuhan harus berhutang untuk dapat memberikan jawaban kepada kita. Pertanyaannya, apa yang telah kita lakukan? Apa ya ada yang kita lain? What have we done to Jesus? Ya, apa yang kita buat? Kalau kita harus melihat Yesus berhutang untuk menyelamatkan kita dengan kata lain. Apa yang kita sudah buat bagi dia? Biasanya begitu kan? Kalau kita minta orang membayar sesuatu kepada kita, itu karena kita sudah berbuat sesuatu kepada orang tersebut. Sudah memberikan sesuatu kepada orang tersebut, sehingga dia harus balik untuk apa? Untuk melakukan sesuatu kepada kita ya. Tapi pertanyaannya, apa yang kita sudah buat bagi Yesus? Ya. Sehingga dia harus apa? Harus menjawab seperti pertanyaan itu, harus menyelamatkan kita. Jadi seorang dari penjahat itu katakan apa? Selamatkanlah apa? Kami. Dia berteriak, selamatkan kami. Di mata penjahat itu, ya, di mata pemberontak, salah seorang pemberontak tersebut, ya, di mata dia, keselamatan itu adalah kalau dia dapat tiba-tiba dilepaskan dari rasa sakitnya dan turun saat itu. Keluar dari masalah yang dia alami pada saat itu. Tetapi keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus lebih daripada itu. Bayangkan kalau Yesus turun untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Apa yang terjadi dengan umat manusia? Tidak ada juru selamat. Kalau Yesus menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang yang berteriak itu saat itu,
maka tidak ada keselamatan bagi seluruh umat manusia. Untuk sementara orang itu bisa turun dari salib, untuk sementara dia bisa hidup, taruhlah sampai 80-90 tahun, sesudah itu apa? Kematian kekal. Yang lain, kebinasaan kekal. Ya. Jadi seringkali pemahaman kita tentang keselamatan itu sangat dangkal, ya. Sangat dangkal. Dia berkata, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Sedangkan yang sesungguhnya yang Yesus sedang lakukan saat itu adalah menyelamatkan dia, menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau percaya kepada dia. Dan untuk menyelamatkan kami ini, menyelamatkan saya, Yesus tidak boleh menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak boleh menyelamatkan dirinya sendiri, supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Ya. Itulah ya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Disinilah ya, kita melihat ada dua orang yang berdosa. Tapi ada satu yang berubah. Satu orang yang berubah. Ya. Seorang sahabatnya ya, kemudian katakan apa ya? Seorang dalam Lukas 23 ayat 40 kata, tetapi yang seorang menegur sahabatnya. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kenapa tiba-tiba dia berubah 180 derajat? Kenapa tiba-tiba ada transformasi? Tadinya dia mengejek, mengolok-olok Yesus juga, ya. Dan dia juga mengalami penderitaan yang sama pada saat itu. Kurang lebih 3 jam mereka. Kurang lebih ada 3 jam berkumpul mereka. Selama berada di kayu salib. Tetapi itulah sebabnya. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk ke dalam penderitaan. Karena di atas penderitaan atau di dalam penderitaan tersebut, bukan hanya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bisa melihat kehadiran anak seperti anak manusia, Allah ya, Yesus Kristus. Tetapi di dalam penderitaan seperti salah seorang penjahat ini, di dalam penderitaan disitulah dia dapat melihat kehidupannya, dia dapat melihat apa yang sedang terjadi dan melihat Yesus dan memiliki pikiran yang semakin semakin jelas. Di dalam penderitaan persepsinya tentang kehidupan dan keselamatan itu menjadi jelas. Menjadi apa? Terang. Dia melihat terang tersebut yang tadinya tidak dia lihat. Yang tadinya tidak dia lihat. Ya. Jadi itulah yang terjadi kepada dia. Baik. Kemudian mari kita lihat. Ya. Pada saat itulah dia katakan apa? Tetapi ya, menegur sahabatnya. Ya. Menegur. Kita menerima hukuman yang sama. Cukup menarik apa yang ditulis dalam Desire of Ages. Kira-kira kenapa? Saya kan bertanya tadi juga. Kenapa orang ini kok tiba-tiba 180 derajat ini dia berubah? Tidak ditulis dalam kitab Lukas. Tidak ditulis sama sekali dalam kitab Matius. Tetapi yang kenyataannya dia berubah. Ya, itu faktanya. Dia berubah. Itu dituliskan dalam Alkitab. Dan itulah sebabnya saya membaca pena inspirasi dalam Desire of Ages halaman 749 sampai 750. Kenapa? Selama 3 jam itulah dia mendengar, ya, mungkin sebelum, bukan hanya selama 3 jam itu, tapi sebelumnya juga dia telah mendengar. Seperti saya katakan waktu lalu, tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu yang dilakukan oleh Yesus yang tidak didengar, ya. Kita sudah sering lihat bagaimana orang-orang sendiri pada saat Yesus masuk ke Yerusalem karena mereka mengharapkan adanya juru selamat, maka mereka berteriak Hosana dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus yang telah menyembuhkan orang sakit, yang mengampuni dosa dan lain sebagainya. Dia sudah dengar. Jadi dia ada peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya yang dia sudah dengar. Dan apalagi? Ya, dan sekarang di salib selama 3 jam itu, dia telah mendengar secara langsung perkataan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengikutinya sambil menangis. Dia lihat apa Yesus katakan kepada Yohanes tentang ibunya. Dia dengar semua dia. Pada mulanya dia berteriak, ya, mengejek Yesus. Tapi lama-kelamaan dia, saya sudah tahu orang ini, saya sudah pernah dengar dia. Dan di kayu salib itu dia mendengar secara langsung. Tadinya dia cuma dengar melalui apa yang orang-orang ceritakan tentang Yesus. Apa yang Yesus buat di Galilea. Dan sekarang dia mendengar secara langsung perkataan orang-orang yang percaya, yang para
wanita, Yohanes, selain murid-murid lain sudah lari, tapi ada yang masih tetap bersama dengan Yesus di bawah salib, yang mengikutinya sambil apa? Sambil menangis. Dan dia juga melihat dan membaca gelar di atas kepala Yesus Kristus. Dia lihat semua itu. Apalagi yang kita dapat lihat di sini, bahwa kemudian dia telah mendengar Yesus berkata, seperti ditulis sebelum dia bertobat, ini yang dikatakan oleh Yesus, ya, di atas kayu salib. Setelah mungkin dia mengejek, setelah dia mendengar secara langsung apa yang orang-orang katakan tentang Yesus dan lain sebagainya. Sekarang dia mendengar secara langsung Yesus yang berkata dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Yesus yang terluka, yang dicemooh, dan tergantung di kayu salib, sekarang dia melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia pada saat disalib, dia ingin mengutuk Allah. Kenapa dia harus apa? Menderita. Sebagai pemberontak yang ingin membebaskan atau berusaha untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tangan Romawi. Dia pikir Tuhan seharusnya berada di pihak saya. Tapi kenapa Tuhan yang seharusnya berada di pihak saya, kok saya menderita? Dan itulah sebabnya dia juga mengejek Yesus. Orang-orang bilang kamu juru selamat, kok kamu sekarang juga menderita? Juru selamat atau anak Allah itu tidak boleh menderita. Tapi kenyataannya Yesus menderita. Tetapi di dalam penderitaannya dia melihat gantinya Yesus mengutuk Allah atau mengutuk orang-orang, balik mengutuk orang-orang yang sedang mengejek atau mengutuk dia. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Roh Kudus masuk ke dalam dirinya, membuat kebenaran itu menjadi jelas dalam pikirannya di tengah rasa sakit yang begitu hebat. Segala sesuatu yang dia telah dengar sebelumnya, segala sesuatu yang dia sedang dengar pada saat ini, dia lihat menjadi sangat jelas. Menjadi sangat jelas. Ya. Dan itulah sebabnya dia berkata kepada sahabatnya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Pada saat dia berada di hadapan bersama dengan Yesus, ya, dia menyadari kehadiran Allah. Allah ada di situ, ya, dengan kata lain. Dia menyadari kehadiran Allah. Dan dia melihat tentang apa? Hukuman, dosanya. Dia melihat Allah, dia melihat dosanya, dan dia mengakui tentang hukuman yang dia terima. Hukuman yang dia terima. Dia menyadari semua itu. Ya, dia menyadari kondisinya sebagai manusia yang memang layak, nanti kita akan lihat, layak untuk menerima hukuman. Ya, kenapa harus berada di kayu salib? Ya. Tapi sekarang dia menyadari juga satu kata di sini, kehadiran Allah. Dia menggunakan kata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah?" Dia tadinya tidak takut kepada Allah, tidak takut pada Yesus. Tapi setelah dia melihat dan mendengar, melihat segala sesuatu dan bisikan Roh Kudus menjernihkan pikirannya, dia menjadi takut akan Allah. Dia menjadi takut akan Allah. Itulah sebabnya Roma 3 ayat 18 katakan apa? Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini bicara tentang orang-orang yang berdosa. Tetapi orang yang mengakui dosanya, yang mengakui seperti pencuri tersebut kehadiran Allah, mengakui dosanya, keberdosaannya, mengakui kehadiran Allah sebelumnya, maka dia memiliki rasa takut kepada Allah. Ya. Merasa takut kepada Allah. Itulah sebabnya, ya, hal yang membawa kita, yang kalau kita merasakan kehadiran Allah ya dalam kehidupan kita, maka kehadiran Allah tersebut seharusnya membawa kita untuk melihat siapa kita, keberdosaan kita, dan melihat kebesaran Allah kita. Ingat seorang pemungut cukai di dalam Ka'bah yang dilihat oleh Yesus dan murid-muridnya dalam Lukas 18 ayat 13. Ya, apa yang dikatakan tentang pemungut cukai ini? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani, dia takut. Dia tidak berani, dia takut menengadah ke langit. Hormat. Kata takut bukan karena dia takut, gentaran. Tidak, dia hormat menengadah ke langit. Dia mengetahui siapa Allah itu dan siapa dirinya. Dia takut menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Itulah yang dikatakan oleh
pencuri tersebut atau penyamun tersebut yang di samping ya Yesus yang menegur sahabatnya, yang menyadari hadirat Allah, yang menyadari keberdosaannya dan menyadari kehormatan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Dan kemudian inilah yang kemudian dia katakan. Dia berkata, kita katakan apa? Ayat Lukas 23 ayat 21. Kita memang selayaknya dihukum. Kita orang berdosa. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kita mungkin memberontak, betul. Kita dalam pemberontakan kita terhadap pemimpin Roma, kita telah membunuh orang. Mungkin kita telah mencuri harta milik mereka. Yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Gantinya kita menggunakan kekerasan. Mungkin kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi kita dikatakan dia sadar sekarang. Kita selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita deserve to die. Kita selayaknya mati. Tapi dia tidak selayaknya mati. Inilah satu hal yang indah sekali yang telah dinyatakan oleh orang tersebut. Lalu kemudian dia menyadari hadirat Yesus. Dia mengakui sekarang bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia tahu bahwa penderitaannya itu memang harus dialami saat itu. Dan dia akan berada tetap dalam penderitaan. Dia tetap akan berada dalam penderitaan. Tetapi kemudian inilah yang imannya. Dia katakan Yesus. Yesus. Apa artinya Yesus? Apa artinya Yosua? Bahasa apa? Atau nama lainnya Yeshua atau Yosua. Itu namanya. Apa artinya Yosua atau Yeshua? Artinya Allah menyelamatkan. Itu artinya. Allah yang menyelamatkan. Yeshua. Yeshua. Allah, the Lord save. Allah yang menyelamatkan. Ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah akan aku. Aku deserve. Aku deserve. Saya memang layak untuk menderita saat ini. Karena keberdosaan saya. Mungkin karena akibat dosa saya. Tapi ingatlah akan aku. Selamatkanlah aku. Dan itulah sesungguhnya yang Yesus lakukan. Matius 1 ayat 21 pada saat kedatangannya dan pada saat dia dilahirkan. Matius 1 ayat 21 katakan, ia akan, wanita itu atau Maria, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Itu seperti yang penyamun tadi katakan, Yesus, Yeshua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa artinya di sini? Apa artinya dari apa yang dikatakan oleh penyamun ini? Pada saat dia katakan, ingatlah akan aku pada saat engkau datang sebagai raja. Artinya, dia yang sudah menyadari kehadiran Allah, menyadari siapa Yesus, menyadari siapa dirinya, keberdosaannya, dan memiliki rasa hormat, rasa hormat yang sesungguhnya tentang kehadiran Allah tersebut, dan mengakui dosanya. Sekarang, dia memiliki pengharapan. Dia memiliki pengharapan. Yesus, the Lord save, Allah yang menyelamatkan. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Semua pencemooh berkata, selamatkan dirimu. Bisakah engkau menyelamatkan dirimu? Yesus harus tidak menyelamatkan dirinya agar saudara dan saya diselamatkan. Inilah iman dari salah seorang penyamun tersebut. Saya berdoa kiranya ini dapat menjadi iman kita semua di tengah-tengah penderitaan kita sekalipun. Kita memiliki satu keyakinan bahwa kita akan selalu diingat pada saat Yesus datang sebagai Raja, karena nama kita yang sudah dituliskan dalam buku kehidupan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara sekalian, dari orang tua saya, silakan.